لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله Allahi tawakkaltu ala Allah la hawla wa la quwata illa billah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in ma ba'd. Pertama-tama saya ingin menyampaikan salam hormat saya yang setinggi-tingginya kepada Ibu Erni Basri ST sebagai pimpinan Balai Teknik Perkereta Apian dan seluruh stafnya, hadirin dan hadirat peserta kajian virtual pada hari ini dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selanjutnya saya doakan mudah-mudahan BTP yang berusia 5 tahun ini katanya tadi itu, saya doakan mudah-mudahan mendapat keberkahan dari Allah, amin ya rabbal alamin, yang bisa ikut serta membangun bangsa Indonesia yang besar ini. Kemudian mengenai tentang Maulid Nabi, saya ingin fokus saja apa sebetulnya visi dan misi yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita bercerita dulu tentang visi dan misi yang paling penting ya diutusnya Nabi sebagai Rasul ini. Kita melihat Nabi Muhammad itu sejak muda terkenal sebagai tokoh pemersatu. Sejak dia masih muda itu paling rajin mendamaikan teman-temannya yang bertengkar, mencegah terjadinya perceraian-perceraian, permusuhan-permusuhan selalu diselesaikan. Puncak pengakuan daripada masyarakat Arab di Jazirah waktu itu ketika Nabi Muhammad berusia 25 tahun menghadapi perbedaan pendapat tentang mereka siapa yang berhak meletakkan Hajar Aswad kembali di tempatnya setelah dipugar. Hampir terjadi perang saudara. Nabi Muhammad lah mampu menyelesaikan masalah itu dengan cara mengembangkan sorbannya, lalu batu hitam itu ditaruh di tengah, lalu masing-masing kabilah menenteng dari ujung-ujungnya itu. Selesailah kecerdasan Nabi dalam mempersatukan seperti itu dan pengakuan sampai dia dijuluki Muhammad Al-Amin, artinya Muhammad yang bisa dipercaya. Nah, melihat pikiran-pikiran dasar yang ada pada diri Nabi seperti itu, maka ketika kita melihat di mana posisi visi Kanjeng Nabi menjalankan tugas sebagai Rasul ini, ya tidak jauh dari pikiran-pikiran yang ada pada Kanjeng Nabi, yaitu persoalan persatuan. Dan ini yang jarang dibicarakan oleh orang tentang gagasan persatuan yang telah dibangun oleh Kanjeng Nabi itu. Nah, selama ini kita tenggelam dalam agama ritual-ritual, agama-agama seremoni-seremoni. Nah, itulah makanya seperti halnya begini, ini sedang musim pilkada kan gitu, baik calon bupati, calon gubernur dalam berkampanye kan menyampaikan visi dan misinya, dari mulai calon bupati, gubernur, presiden dan sebagainya itu kan menyampaikan visi dan misinya. Nah, ketika Nabi itu diutus sebagai Rasul, apa yang disampaikan visi misinya? Yaitu adalah kalimat tauhid. Kita secara runut, nanti kita diskusikan lebih jauh lagi nanti. Mungkin kita 30 menit aja ya. Sehingga kalimat tauhid itu apa artinya? Nah, ini mungkin kita orang Indonesia tidak mengerti kalimat tauhid itu apa. Ini visi Kanjeng Nabi. Kalimat tauhid itu adalah dari dua kata, satu kalimat, yang kedua adalah
tauhid. Tolong di zoom sini. Ini dari dua kata kalimat tauhid. Kalimat itu adalah kalimat dalam bahasa Indonesia, kalimat. Huruf kata kalimat. Kalimat itu kata atau kalimat. At-tauhid itu dari asal wahdah. Asalnya wahdah. Wahdah itu adalah persatuan artinya. Sehingga ketika dikonjugasikan dari kata wahdah ini menjadi wahada yuwahidu, maka jernya itu adalah tauhid. Yaitu artinya mempersatukan. Jadi kalimat tauhid itu kata persatuan. Lalu simbolnya apa? Simbol dari kata persatuan itu adalah la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha tidak ada Tuhan. Illallah kecuali Allah. Ini kalimat ini sebetulnya bukan struktur bahasa Indonesia ini. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Ini kalimat tauhid ini bukan meniadakan Tuhan sebenarnya. La ilaha tidak ada Tuhan, bukan meniadakan Tuhan. Tapi dengan kata ilah kecuali menunjukkan makna eksklusif. Jadi maksudnya hanya Allah saja Tuhan itu. Ini dalam bahasa Arab satu contoh, la akulu yauma illa ruzan. Hari ini saya tidak makan kecuali nasi. Itu artinya saya bukan meniadakan makan, tapi saya makannya hanya saja. Maka sesungguhnya kalau terjemahannya dari la ilaha illallah itu bukan tidak ada Tuhan kecuali Allah, tapi Allah, Tuhan itu hanya Allah saja. Itu pengertiannya. Nah, kenapa simbolnya kalimat tauhid lalu simbolnya la ilaha illallah? Artinya bahwa Nabi sendiri melihat ketika sejak dia lahir masih kecil di Mekah, di mana perang saudara antara suku dengan suku itu tak berakhiran sampai 20 tahun 30 tahun sampai habis saling bunuh membunuh ya, dengan segala kekejamannya, mengerikan sekali. Lalu ingin mempersatukan itu dasarnya apa? Tidak mungkin sesuatu yang berbeda-beda bisa dikumpulkan. Batu dengan kapas bisa dikumpulkan enggak? Apalagi meja sama tangga enggak. Nah, makanya untuk menuju persatuan ini harus ada landasan kesamaan antara kita. Apa kesamaannya? Yaitu kita mengakui bahwa Tuhan itu hanya Allah saja. Makanya ketika mengatakan la ilaha ini dalam bahasa Arab maknanya ay al-ma'bud al-bilhaqi. Itu ya. Artinya tidak ada Tuhan. Al-ma'bud bilhaq ini yang paling berhak atau majikan yang paling benar. Jadi Allah itu sebagai Tuhan kita, hanya Allah sebagai kita sebagai majikan yang benar. Jadi kita ini mengakui semuanya manusia, tidak ada kasta, tidak ada golongan, tidak ada kelas-kelas masyarakat. Kita ini semuanya sama sebagai hamba-hamba Allah, sebagai bujang-bujangnya Allah, sebagai budak-budaknya Allah, dan kita semuanya bekerja untuk Allah. Kita mengabdi kepada Allah. Itu persoalannya. Nah, dari pengertian yang sangat prinsipil ini muncul beberapa jargon atau beberapa quote-quote yang sesungguhnya perlu diuraikan, karena banyak sekali sabda-sabda Rasulullah yang menyangkut kalimat tauhid ini.
Artinya sampai kepada anggapan, dan ini sering diucapkan biasanya ketika tahlilan gitu, itu doanya itu selalu mengatakan sabda Rasulullah, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang ucapan terakhir sebelum meninggal la ilaha illallah terus mati, itu dijamin masuk surga. Jadi artinya man qala la ilaha illallah dakhalal jannah, barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah masuk surga. Ini kan menjadi tidak rasional. Apakah masuk surga itu hanya dengan ucapan? Kalau menjadi murah meriah banget surganya, hanya dibayar dengan ucapan. Nah, ini perlu kita analisa bahwa yang dimaksudkan itu bukan mengatakan. Yang dijamin masuk surga itu orang yang ikut bergabung, orang ikut merespon, orang yang mendukung, orang yang ikut sebagai relawan relawan Kanjeng Nabi, sebagai tim sukses yang menyumbangkan dengan hartanya, yang menyumbangkan dengan nyawanya, ikut bergabung, ikut berjuang, kemudian dia mati. Nah, itu yang dijamin masuk surga, bukan yang hanya geleng-geleng kepala la ilaha illallah masuk surga. Kok murah banget sih? Nah, ini kan persoalan-persoalan yang semacam itu perlu kita paham nih. Itu visinya. Jadi artinya bahwa sangat naif sekali umat Islam yang gagasan besar Kanjeng Nabi membangun persatuan dan kesatuan ini lalu akhirnya tidak dipahami oleh kita sendiri. Bahkan justru sekarang ini umat yang paling berpecah belah dan saling perang dan saling bunuh-membunuh di dunia sekarang umat Islam. Iya, Yaman porak-poranda masih terbakar, Irak hancur lebur, Syria kalang kabut, Libya masih kacau balau, Tunisia masih sedang ada gangguan, dan sebagainya. Dan kita di sini juga sudah kelihatan umat Islam saling bergontok-gontokan satu dengan yang lain. Nah, ini kan kenapa ya? Karena kita tenggelam dalam ritual-ritual. Padahal ritual-ritual yang Nabi ajarkan kepada kita, terutama yang disebut dengan rukun-rukun agama, rukun Islam, rukun iman itu sendiri, itu adalah exercise untuk membangun persatuan. Mari kita uji. Sholat. Satu, sholat. Sholat itu apa? Sholat itu adalah karena dulu belum ada komunikasi, belum ada HP, belum ada internet, belum ada telegram, belum ada telepon semuanya. Maka ketika berkomunikasi itu diperlukan kontak langsung secara fisik. Bagaimana Kanjeng Nabi membangun komunikasi masyarakatnya begitu intensif, itu satu hari 5 kali kita mengadakan pertemuan per kelompok, per RT, per RW lah umpamanya. Dari mulai bangun tidur sampai akan tidur, kita semuanya itu berkumpul. Subuh kita kumpul, zuhur kumpul lagi, asar kumpul lagi, maghrib kumpul lagi, isya kumpul lagi. Itu. Kemudian ada satu roh dalam sholat kita yang membangun satu persatuan, menghilangkan segala perbedaan, menghilangkan segala keistimewaan yang dimiliki oleh setiap orang. Mari kita bandingkan bahwa kalau acara-acara di hajatan, pertemuan dan sebagainya, itu kan ada kelas-kelas. Kalau orang terhormat duduknya di depan kan, duduknya mebel kan, kuehnya Black Forest kan, ya pakai toples, kopinya pakai ya cangkir sama pisang gini. Kalau yang petek belek, yang gembel-gembel di belakang, kursinya plastik kan, snacknya apa, buras sama kacang gawil ya, sama aqua dibungkus plastik lalu dilempar-lemparkan. Ya, sampai di tempat-tempat yang lain juga begitu. Di tempat-tempat ibadah yang lain juga begitu semuanya. Tapi sekarang ketika di dalam masjid, ada nggak aturan di masjid bahwa pejabat di depan, rais di belakang, kiai di depan,
Ya, nanti tukang masjid belakang, nggak ada urusannya. Aturan di masjid adalah siapa yang datang lebih dulu, ya duduknya di depan. Betul nggak? Andai kan ada orang nyumbang masjid, katakanlah 50%-nya lah, masjid itu 1 miliar, dia sumbang 500 juta nih. Tapi saya minta tempat khusus di depan mimbar buat saya, boleh nggak kira-kira? Nggak ada. Nah, kenapa atur semacam itu? Untuk melakukan pembauran. Seluruh lapisan masyarakat dibaurkan di situ. Sekarang andaikan ada seorang bupati datang terlambat di masjid sholat Jumat, datangnya terlambat nih, boleh nggak menyingkirkan orang di depan, suruh mundur? Nggak ada aturannya. Sekalipun bupati silakan duduk di situ. Si bupati nggak ada urusan kenapa datangnya telat. Nah, sehingga terjadilah karena pembauran itu, maka bupati dengan tukang macul berdampingan. Bahkan di depannya tukang beca. Mari kita perlihatkan ketika mereka bersujud, kita lihat di atas apa yang terjadi. Ubun-ubun bupati, di bawah telapak kakinya tukang beca. Marah nggak bupati? Enggak. Di sampingnya tukang macul. Marah enggak. Kenapa demikian? Ketahuilah bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, siapapun ketika masuk masjid ada perubahan psikologis. Kita yang jadi orang kaya masuk masjid lupa kita sebagai orang kaya, dan kita orang miskin lupa ketika masuk masjid sebagai orang miskin, dan Anda sebagai pejabat juga lupa sebagai pejabat. Anda orang alim juga lupa. Begitu masuk kita punya perasaan kesamaan, kita kulluna ibadullah. Betapa indahnya misi, ya, visi dan misi. Jadi namanya rukun-rukun agama itu, seremoni itu hanya sebagai misi saja, melakukan exercise, latihan bersama untuk membangun persatuan itu. Ya kan semacam itu. Nah sekarang malah justru sholat sebagai latihan untuk membangun persatuan bersama, malah justru di tengah masyarakat itu apa yang terjadi? Pembelahan, ada dikotomi masjid. Ada golongan ini tidak boleh masjid di sini, ini tidak boleh, kan begitu. Yang saya juga bukan katanya, saya pernah mengalaminya kok. Saya pernah masuk satu masjid sholat maghrib, tiba-tiba itu orang nengok semua, melotot semua pada saya. Ada apa dia? Barangkali saya lupa, sandalnya nggak dilepas, nggak lepas. Barangkali nggak saya pakai topi. Barangkali kancing terbuka, enggak juga, apa ya? Ternyata pakaian saya berbeda dengan pakaian mereka. Akhirnya saya mundur. Mereka nggak berkenan. Ya kan begitu. Kita dibeda-bedakan hanya karena yang satu kunut, yang satu tidak. Yang satu Fatihahnya baca basmalah, yang satunya tidak. Yang satu menyenggol perempuan batal, yang satu tidak, mestinya berbeda. Bahkan kadang-kadang saling menghantam satu masjid yang lain. Kenapa demikian? Ini saya pasti bukan kesengajaan, tapi ketidaktahuan saja. Yeah. Nah ini perlu kita ingatkan lagi. Itu satu tentang sholat. Kemudian zakat. Zakat itu kan bervariasi ya, 2,5%, 5%. Kalau perdagangan 2,5%. Kalau apa namanya? Pertanian. Kalau irigasi teknis 5%. Kalau dia airnya dapat membeli atau pakai diesel itu menjadi kebalik. Kalau yang airnya mendatangkan irigasi sendiri itu 5%. Kalau yang irigasi teknis menjadi 5%, 10%. Nah, sekarang semua BUMN juga harus mengeluarkan 2,5%. Yang itu namanya apa? Namanya apa? Semua perusahaan itu mengeluarkan dana untuk masyarakat. CSR, Corporate Social Responsibility. Jadi artinya bahwa lalu mengapa jadi nggak ada masalah? Nah puasa juga sama, itu untuk membangun perasaan yang sama. Sakit loh jadi orang lapar tuh, miskin tuh nggak enak, semuanya itu semuanya kan bangun. Ibadah haji untuk membangun komunikasi dunia, membangun persatuan dunia, saling bertemu, bertukar pikiran. Ya sampai sekarang kenapa musim haji tidak pernah
dimanfaatkan untuk yang tadi asal mulanya tanda petik adalah untuk membangun persatuan dunia, bertemu setiap tahun sekali, kok sekarang amir-amir haji itu datang lalu pergi selesai. Kenapa tidak diadakan pertemuan antara amir-amir haji seluruh dunia, di mana ada konferensi internasional atas biaya masing-masing, ya kan? Negara Saudi tidak mengeluarkan biaya sedikit pun, duduklah sementara 2 jam 3 jam di hotel Hilton atau di hotel mana di sana, berbicara tentang mengambil sikap bersama umat Islam menghadapi kasus-kasus peristiwa yang terjadi di dunia. Tidak boleh diadakan konferensi itu. Kenapa? Ada apa sesungguhnya ini? Nah, itulah persoalannya. Maka sesungguhnya juga saya tidak membebankan kepada umat Islamnya sendiri, tapi juga memang ketika Islam itu tampil, ingat ada Romawi, ada Turki, ada Persia, ya kan? Munculnya agama Islam yang bawa Nabi kan mengejutkan semuanya. 23 tahun selesai, mengerikan. Maka tidak aneh lah ketika Nabi meninggal dunia terjadilah konspirasi berbagai bangsa-bangsa yang lain, sampai hal penulisan sejarah juga masuk semuanya, terjadi distorsi. Nah, tetapi ketika kita bicara semacam ini banyak orang yang akhirnya suka menyalahkan saya juga. Padahal saya terbuka, ayo kita bicarakan sungguh, ayo kita referensinya ada semuanya. Nah itu, jadi akhirnya bahwa sehingga ternyata bahwa persatuan yang dibangun oleh Kanjeng Nabi Muhammad selama 23 tahun itu dengan gemilangnya, ternyata pada detik pertama persatuan umat Islam sudah pecah kongsi, terbelah antara pendukung Abu Bakar dan pendukung Ali. Antara Sunni dan Syi'i, dan sampai sekarang permusuhan itu belum pernah selesai. Maka sesungguhnya dalam memperingati Nabi ini, kita hari ini temanya Maulid Nabi dalam rangka membangun persatuan dan kesatuan kita. Saya kira itu saja, nanti kita kembangkan dalam diskusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.